Bagi banyak petani, pemupukan adalah ritual harapan. Setiap butir pupuk yang ditaburkan adalah doa untuk kesuburan, sebuah investasi untuk melihat tanaman hijau subur dan berbuah lebat. Namun, seringkali yang terjadi justru sebuah paradoks. Dedaunan menguning, pertumbuhan terhambat, hingga hasil panen yang jauh dari kata memuaskan. Kita telah mengeluarkan biaya tidak sedikit, membeli pupuk dengan harga mahal, mencurahkan waktu dan tenaga, tetapi mengapa hasilnya justru membuat kita mengelus dada? Di mana letak kesalahannya? Sains pertanian memiliki jawabannya. Faktanya, masalahnya seringkali bukan terletak pada kualitas pupuk itu sendiri, melainkan pada cara kita berkomunikasi dengan tanaman. Layaknya memberikan obat kepada pasien, dosis, waktu, dan cara aplikasi yang salah justru dapat berubah menjadi racun. Ada titik kritis yang sering diabaikan, sebuah kesalahan fatal dalam praktik pemupukan yang tanpa disadari justru membelenggu potensi hasil tanaman. Dan dalam video kali ini, kita akan membongkar tuntas ke-8 kesalahan fatal tersebut, yang jika diteruskan, bukan hanya membuat pupuk sia-sia, tetapi juga menggagalkan panen yang telah lama dinantikan. Dalam dunia pertanian, waktu bukan sekadar angka di jam, melainkan sebuah jendela strategis yang menentukan nasib nutrisi. Bayangkan ini, kita dengan susah payah membawa sekarung penuh harapan, lalu menaburkannya di saat yang keliru. Inilah kesalahan pertama yang sering tak terlihat, sebuah silent robbery di bawah terik matahari. Banyak dari kita terbiasa memupuk di siang hari bolong, saat matahari sedang berada di puncak kekuatannya. Padahal, pada kondisi ini, elemen paling krusial dalam pupuk seperti nitrogen yang bertanggung jawab untuk menghijaukan daun dan mendorong pertumbuhan vegetatif justru berada dalam kondisi paling rentan. Unsur hara ini tidak sampai ke akar tanaman, melainkan menguap begitu saja ke angkasa, meninggalkan sisa-sisa kimia yang tak berguna di permukaan tanah yang memanas. Ibarat menuangkan air ke dalam ember berlubang, usaha kita sia-sia. Lalu, kapankah momen yang tepat untuk berbicara dengan tanaman melalui pupuk? Sains memberikan kita 2 slot waktu. Yang pertama adalah di pagi hari, antara pukul 6 pagi hingga 8 pagi, di mana stomata, mulut daun, mulai terbuka, udara masih sejuk, dan embun pagi membantu proses pelarutan. Slot kedua adalah di sore hari, sekitar pukul 16.00 hingga 17.30. Ketika intensitas cahaya matahari mulai mereda, memberikan waktu bagi tanaman untuk menyerap nutrisi secara optimal sepanjang malam tanpa tekanan suhu tinggi. Khusus untuk pupuk daun, prinsip ini bahkan lebih kritis. Aplikasi di saat matahari terik bukan hanya menyebabkan penguapan yang cepat, tetapi juga berpotensi menyebabkan leaf burn atau luka bakar pada jaringan daun yang masih basah. Dengan menggeser jadwal pemupukan ke waktu-waktu yang lebih bijak ini, kita memastikan setiap tetes investasi nutrisi benar-benar diserap oleh tanaman, bukan menguap menjadi kenangan. Setelah memahami pentingnya waktu, kita menghadapi sebuah paradoks lain yang akar. Masalahnya justru terletak pada niat kita yang terlalu berlebihan. Ada sebuah mitos yang tertanam kuat di benak banyak orang, bahwa lebih banyak pupuk berarti lebih banyak hasil. Ibaratnya, kita memberi makan tanaman hingga kekenyangan, dengan keyakinan bahwa semakin banyak nutrisi yang kita sodorkan, semakin kuat dan subur ia akan tumbuh. Padahal, dalam bahasa tanaman, tindakan ini bukanlah bentuk kasih sayang, melainkan sebuah overdosis yang justru meracuni sistem hidupnya. Secara fisiologis, apa yang sebenarnya terjadi? Ketika konsentrasi pupuk di sekitar akar terlalu tinggi, tanah berubah menjadi larutan yang hipertonik. Alih-alih menyerap nutrisi, proses osmotik justru terbalik. Cairan dari dalam sel akar tanaman tertarik keluar untuk menyeimbangkan konsentrasi di sekitarnya. Hasilnya, akar mengalami dehidrasi akut dan terbakar. Bukan hanya itu, kelebihan satu unsur hara dapat mengunci ketersediaan unsur lain, menciptakan ketidakseimbangan ionik yang justru memicu defisiensi baru. Solusinya adalah presisi. Selalu ikuti dosis anjuran pada kemasan atau yang lebih ideal berdasarkan hasil uji tanah. Dalam pemupukan, prinsip less is more atau lebih baik kurang sedikit daripada berlebihan bukan sekadar pepatah,
melainkan sebuah hukum keselamatan untuk mencegah kematangan yang sia-sia. Jika dua kesalahan sebelumnya berbicara tentang kapan dan berapa banyak, maka kesalahan yang satu ini terletak pada apa yang kita berikan. Kita sering terjebak dalam pemikiran yang menyamaratakan, seolah-olah semua pupuk adalah sama dan semua tanaman membutuhkan menu yang identik. Padahal, memberi pupuk tanpa mempertimbangkan jenis dan fase tumbuhnya tanaman ibaratnya seperti menyajikan satu jenis makanan yang sama kepada seorang bayi, seorang atlet, dan seorang kakek-kakek. Kebutuhannya jelas berbeda, dan keseragaman justru akan menciptakan masalah baru, bukan solusi. Dalam ilmu nutrisi tanaman, setiap fase pertumbuhan membutuhkan aktor nutrisi yang berbeda. Di fase vegetatif, tanaman sedang giat membangun daun dan batang. Disinilah nitrogen, N, berperan sebagai sang insinyur yang mendorong perkembangan hijau daun yang vigor. Kemudian, saat tanaman bersiap untuk bereproduksi, fosfor, P, mengambil alih peran kunci untuk merangsang pembentukan akar kuat dan inisiasi bunga. Dan yang tak kalah penting, kalium, K, adalah sang penjaga yang memastikan pengisian buah berlangsung optimal, sekaligus meningkatkan ketahanan tanaman. Sebuah pupuk berimbang NPK bukanlah sebuah produk tunggal, melainkan sebuah formula dinamis yang harus disesuaikan dengan jadwal hidup tanaman. Memberi pupuk tinggi nitrogen pada fase berbuah justru akan membuat tanaman bimbang, terus memproduksi daun alih-alih mematangkan buah. Presisi dalam memilih jenis pupuk inilah yang memisahkan antara tanaman yang hanya hidup dengan tanaman yang benar-benar berprestasi. Setelah kita membicarakan presisi dalam jenis dan takaran, ada sebuah kesalahan teknis yang sering dianggap sepele. Namun konsekuensinya sangat besar, membiarkan pupuk begitu saja di permukaan tanah. Tindakan ini ibaratnya kita menaburkan biji-bijian di atas meja dan berharap burung-burung tidak akan memakannya. Kita telah menyiapkan nutrisi dengan biaya yang tidak murah, hanya untuk kemudian dengan sukarela mengundang angin, sinar matahari, dan air hujan untuk mencuri dan menghanyutkannya, menjauhkannya dari jangkauan akar tanaman yang sangat membutuhkannya. Secara ilmiah, nasib pupuk yang tergeletak di permukaan sangatlah tragis. Pupuk nitrogen seperti urea, misalnya, akan mengalami volatilisasi, menguap menjadi gas amonia, hanya dalam hitungan jam jika terpapar sinar matahari, tanpa perlindungan. Sementara itu, satu kali hujan deras dapat dengan mudah menghanyutkannya, menyebabkan leaching atau pencucian hara yang bukan hanya merugikan kita, tetapi juga mencemari lingkungan. Belum lagi, untuk pupuk organik, proses oksidasi di permukaan akan menguapkan unsur-unsur pentingnya. Ingat, pabrik nutrisi tanaman berada di bawah tanah, di zona perakaran. Dengan tidak mengubur pupuk, kita sama saja dengan mengirimkan paket makanan ke alamat yang salah. Solusinya sederhana namun krusial. Buatlah lubang kecil sedalam 5-10 cm di sekeliling tanaman, masukkan pupuk, dan tutup kembali dengan tanah. Tindakan penutupan ini adalah sebuah segel pelindung yang memastikan investasi nutrisi Anda sampai tepat sasaran, diolah oleh tanah, dan diserap oleh akar untuk diubah menjadi hasil panen. Kita telah membahas berbagai kesalahan dalam memilih dan memberi pupuk. Namun, ada satu fondasi yang seringkali luput dari perhatian kita. Bayangkan tanaman itu seperti seorang penghuni, dan tanah adalah rumahnya. Kita bisa menyediakan makanan yang paling bergizi dan mahal di dunia. Tetapi, jika rumah tersebut bocor, pengap, dan tidak layak huni, sang penghuni akan tetap sakit dan merana. Fokus kita yang berlebihan pada makanan atau pupuk seringkali membuat kita lupa untuk memperbaiki rumah, tempat tanaman itu tinggal dan bernapas. Ilmu tanah mengajarkan bahwa kondisi rumah ini sangat ditentukan oleh tingkat keasaman atau pH-nya. Pada tanah yang terlalu asam, pH kurang dari 5,5, atau terlalu basah, pH lebih dari 7,5, terjadi sebuah fenomena yang disebut penguncian hara. Unsur-unsur penting seperti fosfor, P, akan terikat secara kimiawi oleh partikel tanah, berubah menjadi senyawa yang tidak dapat dijangkau oleh akar tanaman. Inilah penjelasannya mengapa tanaman bisa tetap tampak pucat dan kerdil, meskipun kita telah memberinya pupuk fosfor yang melimpah.
Akar hanya bisa menyerap nutrisi yang tersedia dan ketersediaannya sangat dipengaruhi oleh pH tanah. Solusinya dimulai dengan diagnosis. Lakukan uji pH sederhana menggunakan kertas lakmus atau pH meter. Jika tanah terlalu asam, netralkan dengan memberikan kapur dolomit. Tindakan korektif yang sederhana ini ibaratnya merenovasi fondasi rumah, memastikan semua nutrisi yang Anda berikan dapat benar-benar diketuk dan dibuka pintunya oleh akar tanaman. Jika kita telah memahami pentingnya memberi jeda bagi tubuh kita untuk mencerna makanan, maka prinsip yang sama juga berlaku bagi tanah. Ada sebuah kekeliruan bahwa semakin sering kita memupuk, semakin kayalah tanah tersebut. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Tanah bukanlah sebuah wadah pasif, melainkan sebuah ekosistem hidup yang butuh bernapas dan memproses. Membanjirinya dengan pupuk secara terus-menerus tanpa jeda adalah seperti memaksa sebuah mesin untuk terus bekerja tanpa henti. Pada akhirnya, mesin itu akan kepanasan dan mengalami kelelahan total. Inilah yang dalam dunia pertanian kita sebut sebagai tanah yang lelah. Dampak fisiologis dari praktik ini bersifat kumulatif dan merusak. Setiap pupuk yang tidak terserap akan meninggalkan residu garam yang terakumulasi di zona perakaran. Seiring waktu, penumpukan garam ini akan meningkatkan salinitas tanah, membuatnya menjadi keras dan mengacaukan keseimbangan pH-nya. Dalam kondisi yang asin dan asam ini, mikroorganisme tanah. Para pekerja tak kasat mata yang bertugas mengurai bahan organik dan menyuburkan tanah akan mati perlahan. Akar tanaman pun terjebak dalam lingkungan yang tidak ramah dan beracun, sehingga kesulitan menyerap air dan nutrisi, bahkan di tengah kelimpahan pupuk. Solusinya adalah dengan memberikan ruang bagi tanah untuk bernapas. Terapkan jadwal pemupukan yang teratur dengan interval yang jelas, misalnya setiap 2-3 minggu sekali, diselingi dengan penyiraman yang cukup untuk membantu melarutkan dan mendistribusikan nutrisi, serta perbaikan struktur tanah dengan bahan organik. Dalam hal ini, kesabaran adalah sebuah strategi kepastian. Dari semua pembahasan ini, kita belajar bahwa pemupukan yang efektif bukanlah sekadar rutinitas, melainkan sebuah seni dan sains yang penuh dengan pertimbangan. Dengan menghindari ketujuh kesalahan fatal ini, dari memilih waktu, dosis, jenis, cara aplikasi, hingga memperhatikan kondisi tanah, kita tidak lagi sekadar memberi makan tanaman, tetapi membangun fondasi kesuburan yang berkelanjutan. Mari ubah pendekatan kita dari yang reaktif menjadi strategis. Terapkan ilmu ini, dan saksikan sendiri bagaimana tanaman Anda akan membalasnya dengan pertumbuhan yang vigor dan hasil panen yang melimpah, menjadikan setiap tetes pupuk yang Anda berikan benar-benar berarti